Pertama-tama tentu saja saya merasa terhormat begitu ya, dan saya ucapkan terima kasih lah kepada Pak Rektor yang terpilih dalam pemilihan rektor kemarin, yang memberi kepercayaan pada saya untuk memangku sebuah jabatan yang sangat menantang sebenarnya, yakni sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Untuk itulah sebenarnya ini satu kesempatan dan juga amanah sebenarnya yang saya pikir perlu kita sambut baik amanah itu, dan bismillahirrahmanirrahim saya terima jabatan itu, dan tentu saja dengan program-program atau katakanlah keinginan besar ya untuk mendorong kegiatan dan program kemahasiswaan di UIN Jakarta sebagai langkah maju untuk memberi bekal mahasiswa, pertama masuk dunia kerja, dan kedua melanjutkan sekolah atau pendidikan tinggi pada bidang yang mereka minati. Itu sebenarnya visi besar kita untuk mendorong UIN Jakarta sebagai pusat semacam transformasi masyarakat ya, bahwa mahasiswa harus dibekali tidak hanya kecakapan-kecakapan yang bersifat keilmuan, tetapi juga soft skill, integritas, lalu bersikap amanah, dan seterusnya yang saya kira penting untuk menyiapkan sebuah generasi muslim masa depan, kira-kira. Sebagai seorang yang dipercayai untuk memimpin pada institusi bidang tertentu, ya, misalnya yakni bahwa bidang kemahasiswaan itu, saya tetap menginduk pada visi misi besar Rektor UIN Jakarta yang sekarang ini, yakni bahwa keinginan Pak Rektor untuk menjadikan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu terekspos ke dalam, pertama, program-program yang lebih internasional. Yang kedua, menyiapkan mereka dengan kecakapan-kecakapan khusus untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, tentu saja yang sangat spesifik, membekali para mahasiswa dengan pengalaman-pengalaman akademik yang lebih luas. Misalnya student exchange, peningkatan kemampuan berbahasa, meningkatkan studi-studi yang sifatnya keahlian seperti studi Islam maupun studi keilmuan, disiplinnya maksud saya. Tapi pada saat yang sama, jika mereka mempunyai minat dan prestasi yang cukup, kita dorong mereka untuk masuk melanjutkan di universitas-universitas internasional, di S2, S3, maupun bahkan penelitian-penelitian yang sifatnya temporer semacam itu. Itu yang saya kira lebih realistis ya. Pada tingkat itu sebenarnya kemampuan kita sebagai institusi yang diandalkan dalam proses transformasi umat itu menempati ranking utama dalam konteks kemana program-program kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan di masa depan ini harus kita manage dengan baik gitu. Ya, dalam semangat itu sebenarnya kita ingin mendorong kampus UIN Jakarta ini kembali pada relnya, menjaga tradisi intelektual Islam Indonesia yang berwibawa. Dalam konteks itulah sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa harus ditumbuhkan kelompok-kelompok kajian yang lebih banyak, baik itu kajian-kajian keilmuan yang sifatnya profesional maupun kajian-kajian yang mengeksplorasi isu-isu yang hangat secara nasional, sosial, politik, kebudayaan maupun ekonomi. Kita mempunyai fakultas-fakultas yang secara disiplin itu berwibawa gitu ya, fakultas umum seperti sosial politik dan seterusnya, lalu kemudian ekonomi. Nah, meningkatkan kegiatan mahasiswa dalam konteks disiplin itulah yang saya kira penting untuk kita canangkan. Nah, ada kegelisahan, ada harapan besar dari masyarakat kita bahwa untuk masa yang cukup lama UIN Jakarta kurang menampilkan diri sebagai
penjaga gawang intelektualisme Islam. Bisa kita maklumi karena masa-masa yang transisi ya, sejak reformasi, lalu kemudian kita melawan radikalisme, banyak mahasiswa di UIN Jakarta yang mungkin juga masih dalam posisi yang kurang mantap lah untuk muncul sebagai kelompok kelas menengah terpelajar yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Nah, disitulah sebenarnya saat ini saya kira melihat visi Pak Rektor, kita menangkap bahwa hal penting yang harus dilakukan UIN Jakarta dalam konteks kegiatan kemahasiswaan adalah menjadikan UIN Jakarta sebagai pusat intelektualisme Islam, baik dalam bidang keilmuan maupun bidang keagamaan. Nah, di situ saya kira harus kita terjemahkan ke dalam program-program yang lebih realistis. Misalnya adalah transformasi itu misalnya meningkatkan program-program yang berupa student exchange misalnya. Satu hal yang saat ini belum diberi perhatian karena semata-mata karena sering kali program masalah pendanaan. Tapi kalau nanti kita bisa berharap dari kerjasama misalnya ya, entah kerjasama antar negara dari kedutaan atau kerjasama dengan perusahaan dan seterusnya, mengambil jatah-jatah untuk CSR beberapa perusahaan untuk memberi bantuan kepada mahasiswa yang keluar, itulah yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan sekarang ini. Yang kedua tentu saja adalah karir. Misalnya, karir selama ini belum kita optimalkan. Orientasi karir pada mahasiswa seringkali bersifat ad hoc gitu ya, sampingan, tidak diberi kewenangan yang cukup kuat untuk mendorong mahasiswa harus terekspos dengan dunia-dunia kerja lebih luas. Karena disitulah sebenarnya mereka membangun impian-impian, meningkatkan skill dan sebagainya. Banyak sekarang ini tersedia webinar gratis maupun berbayar yang memberi peluang mahasiswa untuk bisa terserap ke dalam informasi relasi karir yang mungkin akan mereka tempuh. Dalam bayangan saya, mengapa lalu kemudian yang semacam ini tidak kita organisir di bawah misalnya saja pusat karir? Saat ini ada program MBKM dari Kemendikbud misalnya. Mengapa nggak kita serap sebagai bagian penting dalam membuka wawasan karir bagi mahasiswa dengan harapan bahwa ketika mereka keluar universitas dengan sangat cepat mereka terserap dalam dunia kerja. Pusat karir juga harus memikirkan misalnya saja kita punya program bidik misi. Misalnya saja, mahasiswa bidik misi adalah mahasiswa yang potensial. Mahasiswa bidik misi biasanya mempunyai IQ lebih, mempunyai kreativitas yang mungkin saja pernah dilakukan ketika SMA atau ketika aliyah dan pesantren, atau mungkin juga bidik misi bukan dalam pengertian prestasi tapi juga ekonomi nah, dalam pengamatan saya melihat visi misi Pak Rektor yang saya gambarkan tadi, dalam pengamatan saya kualitas ataupun kelebihan yang dimiliki oleh bidik misi ini belum diorganisir dengan baik. Mereka mencari kesempatan di tempat-tempat lain, sendiri-sendiri, individual dan sebagainya. Mengapa kemudian pusat karir tidak mengorganisir itu untuk dijadikan bahwa kalau mahasiswa bidik misi yang sudah cakap dan pintar tadi itu hanya aktif di sekolah, waktu di kuliah, ya sayang sekali. Pasti mereka excel. Tentu saja tidak mengingkari kenyataan bahwa ada juga mahasiswa program bidik misi yang tidak catch up dengan mata kuliah, lalu kemudian akhirnya juga ada dihentikan bidik misi. Tetapi apa yang saya bayangkan adalah kalau saja bidik misi, KIP diorganisir dengan baik untuk mendorong mahasiswa terserap dalam informasi-informasi dunia karir, luar biasa transformasi yang bisa kita lakukan. Dan itu sangat membantu ketika UIN misalnya saja dalam proses-proses yang menerjemahkan program MBKM di PT KIN misalnya, itu membantu untuk mendorong mereka terserap dalam dunia magang yang lebih sistematis, konversi dari magang menjadi nilai yang ada dalam mata kuliah dan sebagainya.
insentif yang mungkin mereka dapat. Maklum kalau di Kemendikbud sudah ada semacam dana yang tersedia untuk mendorong mahasiswa masuk dunia magang melalui MBKM tadi. Sayang sekali Dikti sampai sekarang masih belum bisa merumuskan ini. Tapi UIN Jakarta tidak boleh berhenti pada menerjemahkan MBKM dengan dunia magang yang begitu. Tapi pusat karir harus dijadikan institusi penting untuk menerjemahkan MBKM ke dalam program-program yang lebih sistematis mendorong mahasiswa terekspos dengan dunia karir tadi itu misalnya. Dalam konteks UIN Jakarta, tradisi kepemimpinan baik itu bersifat intelektual maupun politik ya, saya kira memang kita punya tradisi yang relatif baik ya. Jadi dalam konteks itu saya tidak khawatir untuk mendorong misalnya kegiatan-kegiatan kepemimpinan mahasiswa, baik itu melalui DEMA, SEMA maupun perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, fakultas dan sebagainya. Itu akan terus-menerus terasah dengan kegiatan yang mereka miliki. Apa yang mungkin bisa kita dorong adalah bahwa jangan sampai kegiatan kepemimpinan tadi itu memproduksi semacam entah itu sifatnya militansi, entah itu sifatnya ekstremisme, yang tidak produktif dari segi upaya untuk mengembangkan dunia kemahasiswaan secara lebih luas. Nah, kepemimpinan itulah sebenarnya yang saya kira kita harus membekali berbagai program-program kemahasiswaan yang sifatnya kepemimpinan, tapi itu dengan pelatihan-pelatihan yang memungkinkan kerjasama dengan entah itu badan pemerintah gitu ya, maupun dengan wakil-wakil DPR atau mungkin juga organisasi-organisasi civil society, semata-mata supaya mereka terekspos dengan dunia luar yang tidak semata-mata di UIN Jakarta. Tradisi ini sebenarnya sudah berumur panjang yang saya kira kita tahu persis bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang muncul dari UIN Jakarta itu sudah melampaui lintas batas entah itu politik aliran atau misalnya divisi atau cleavage yang antara nasionalis dan Islamis atau mungkin juga yang lain. Tapi pada dasarnya adalah bahwa sejauh latihan-latihan kepemimpinan, kanalisasi atau penyaluran bakat-bakat pemimpin tadi itu melalui lembaga-lembaga yang benar, saya kira kita tetap optimis bahwa tanpa mengabaikan berbagai tradisi program-program yang bersifat kepemimpinan tadi itu, maka program-program yang lebih luas yang saya canangkan tadi itu, yakni student exchange, serapan dunia kerja, intelektualisme Islam yang harus dijaga, itu saya kira lebih memberi warna UIN Jakarta ini dalam kancah kegiatan kemahasiswaan secara lebih luas. Semata-mata apa yang sudah ada ini harus kita lembagakan, dan dengan begitu maka kita melakukan semacam transformasi masyarakat secara lebih sistematis dan terukur. Tanpa kepedulian kita dengan pelembagaan kegiatan-kegiatan mahasiswa tadi itu ya semuanya lalu menjadi terserak di mana-mana. Orang tiba-tiba secara individual mengakses, bisa punya kesempatan ke luar negeri dan sebagainya, tapi itu kan individual. Nah, apa salahnya lalu kemudian kita organisir dengan program-program yang lebih sistematis, lalu kemudian kita hubungkan dengan para perusahaan, entah perusahaan, entah organisasi civil society atau pemberi donor yang memungkinkan mereka memberi bantuan untuk program-program yang semacam tadi itu, gitu. Ini salah satu kelebihan yang harus dimiliki, bahkan bukan hanya yang salah satu, tapi juga mungkin kelebihan utama sebuah universitas menjadi universitas yang berwibawa adalah ketika publik melihat alumni-alumni dari universitas itu menunjukkan kesuksesan dalam ukurannya masing-masing, ya, tentu saja menunjukkan keberhasilan, tampil secara publik dan seterusnya, lalu kemudian universitas yang bersangkutan membuat jejaring dengan para alumni itu,
Dan disitulah sebenarnya alumni lalu bisa menularkan pengalaman mereka, pembelajaran yang mereka pernah dapatkan, mungkin juga relasi untuk membuka ruang-ruang bagi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu. Nah, disitulah sebenarnya alumni menempati posisi penting karena alumni harus memberi kontribusi pada keinginan kita untuk meningkatkan mutu universitas, baik itu secara akademik, sosial, maupun pengabdian masyarakat. Nah, pada tingkat itulah sebenarnya saya percaya bahwa dengan sinergi yang sangat baik dengan ikatan alumni pada tingkat pusat, ikatan alumni pada tingkat fakultas, dan seterusnya, jejaring-jejaring yang mereka miliki di luar, itu membantu kita untuk memberi semacam penyaluran lah ya, bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa untuk terus-menerus terjaring dengan kegiatan-kegiatan alumni. Nah, ditambah lagi saat ini alumni kan menjadi salah satu ukuran penilaian dalam akreditasi institusi. Tidak hanya dalam pengertian formal, yakni misalnya seberapa alumni yang sudah masuk dunia kerja, tracer study, dan sebagainya, tapi juga bagaimana alumni-alumni menampilkan diri sebagai produk dari sebuah institusi pendidikan tinggi, dan disitulah sebenarnya alumni menempati posisi penting untuk bisa membuat jejaring dengan kita-kita yang ada dalam kampus saat ini. Nah, sejauh pengorganisasian dan sinergi ini bisa kita lakukan dengan baik, maka alumni tetap menjadi partner kita dalam memajukan kegiatan-kegiatan mahasiswa di lingkungan UIN Jakarta. Secara formal belum, dan saya kira saya harus mulai ya dengan beberapa langkah lah untuk berdialog lebih luas dengan alumni. Tapi pada dasarnya secara individual saya sudah kontak dengan Ikalwin, ketua Ikalwin dan seterusnya, untuk bisa mengadakan semacam gathering lah, informal gathering gitu, untuk bisa kira-kira apa yang bisa alumni, ikatan alumni itu disumbangkan kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Sejauh ini sih memang terkesan bahwa alumni sangat aktif ya, sangat aktif, dan kita lihat bahwa alumni juga mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap UIN Jakarta untuk tumbuh sebagai kampus yang sangat berwibawa. Apa yang perlu kita tingkatkan adalah bahwa mengkonek kegiatan-kegiatan kealumnian tadi itu dengan kegiatan mahasiswa. Misalnya, mengapa kita tidak mendorong misalnya kompetisi, entah itu sifatnya olahraga, kesenian yang disponsori oleh alumni, tapi untuk dunia mahasiswa, misalnya gitu. Misalnya lomba A, lomba B, misalnya alumni cup misalnya, atau Ikalwin Cup untuk mahasiswa, yang penting untuk bisa kita tularkan semata-mata engagement antara Ikalwin dengan mahasiswa yang sedang aktif kuliah ini terus-menerus terjalin. Dan dari situlah mereka terus-menerus membangun jejaring, membangun pusat-pusat informasi untuk memberi gambaran tentang dunia kerja di luar dan seterusnya, sehingga kita tidak khawatir untuk membekali mahasiswa yang sedang kuliah ini dengan kecakapan-kecakapan yang lebih soft gitu untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah kesempatan sekolah. Alumni-alumni yang sudah aktif di kampus lain, lalu kemudian tamatan luar negeri, alumni yang sudah menjadi tokoh intelektual publik untuk mengajarkan dunia tulis-menulis dan seterusnya, itu jauh lebih produktif untuk bisa kita jadikan sebagai tulang punggung gitu ya, kegiatan-kegiatan kreatif bagi mahasiswa. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan penting karena saya terpaksa merefleksikan diri untuk bisa menjawab mengapa Pak Rektor percaya saya untuk membantu Pak Rektor menempati pada posisi Warik Bidang Kemahasiswaan. Mungkin
ini menyangkut masalah intelektualisme atau saya tidak tahu, tapi pada dasarnya adalah pesan yang ingin saya sampaikan pada mahasiswa Sivitas Akademika dan stakeholder Sivitas Akademika di UIN Jakarta dan stakeholder UIN Jakarta adalah bahwa saya orang yang cukup terbuka untuk bisa menerima, mendengar atau mungkin juga menghayati informasi termasuk aspirasi yang mungkin saja paling radikal sekalipun. Jadi saya cukup terbuka sehingga saya siap untuk melakukan dialog, saya siap untuk melakukan semacam expose penjelasan-penjelasan yang mungkin saja harus dibuat sebagai pengambil kebijakan dari UIN Jakarta, pimpinan Pak Rektor terutama, menyangkut apa saja dari problem-problem yang sifatnya akademik, mungkin juga sifatnya kemahasiswaan, mungkin juga sifatnya finansial dan seterusnya yang mungkin membebani atau mungkin dianggap tidak fair bagi mahasiswa. Nah, karena itulah sebenarnya jauh lebih produktif kita menyelesaikan berbagai masalah kampus tadi itu dengan cara yang lebih dialog. Anda mempunyai warak kemahasiswaan yang bersifat open-minded, terbuka, siap berdebat dengan apa saja, soal apa saja yang mungkin memberatkan mahasiswa dan seterusnya, daripada kita melakukan aksi demo. Nah, tentu saja bagian dari kegiatan kemahasiswaan dan politik itu adalah demonstrasi. Tapi jika itu dilakukan dengan cara-cara yang anarkis, menghujat, menyebar kata-kata kebencian, hate speech dan sebagainya, itu akan sangat sulit untuk diterima. Karena apa? Jika sebuah demonstrasi atau aksi massa yang sifatnya besar tadi itu kita lakukan di sebuah kampus, kalau ada pihak-pihak yang terluka, itu sembuhnya lama. Bahkan boleh jadi tidak menyelesaikan masalah. Sekali saja luka terjadi, maka sangat saya sayangkan karena hal itu akan menimbulkan konflik, menimbulkan dendam, menimbulkan kebencian di masa depan, orang tidak susah memaafkan. Mengapa kita tidak melakukan semacam dialog? Sebesar apapun kalau sifatnya dialog, kita akan produktif menyelesaikan masalah. Pada siapapun kita melakukan dialog, tapi kalau landasannya ada dialog, membuka diri, maka hal itu jauh lebih penting. Pada tingkat itulah sebenarnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan jauh lebih produktif kalau kita fokuskan pada pembinaan profesi, pengembangan minat bakat, membuka kesadaran intelektual, lalu kemudian melatih, mengasah bakat-bakat kepemimpinan masyarakat, dan seterusnya. Dan itulah sebenarnya dunia kampus kita. Nah, kalau hanya masalah-masalah yang sifatnya elementer itu lalu kemudian diturunkan dengan demonstrasi, ya buat apa kita lalu mempunyai perangkat-perangkat kemahasiswaan yang menjadi kanal atau saluran untuk melakukan dialog. Nah, pada tingkat itulah sebenarnya saya berharap bahwa di masa depan kita harus melakukan proyeksi, ya, mengubah dengan cara masa depan, yakni bahwa kegiatan-kegiatan mahasiswaan harus bersifat produktif, kreatif, bahkan inovatif dalam konteks pertama merespon kemampuan alumni atau calon tamatan UIN Jakarta dengan kemampuan skill yang terserap pada dunia kerja, atau mengembangkan bakat intelektual mereka untuk melanjutkan dunia pendidikan dan akademik yang lebih tinggi dengan mutu dan kualitas yang jauh lebih membanggakan dibanding kita sekedar kegiatan-kegiatan yang sebenarnya aksi massa semacam itu. Terakhir yang untuk Pak Waid, untuk harapan Pak Waid terhadap alumni sendiri. Saya tetap mempunyai harapan besar terhadap alumni kita, khususnya secara organisasi di bawah IKALUIN dan Ikatan Alumni di fakultas-fakultas, untuk secara aktif memberi sumbangan yang berarti kepada kegiatan-kegiatan mahasiswaan. Karena bagaimanapun membangun jejaring antara mahasiswa yang masih aktif dengan alumni yang sudah aktif di dunia luar itu jauh lebih produktif untuk mendorong, menyiapkan mahasiswa tadi memasuki dunia kerja atau katakanlah memasuki dunia kemasyarakatan dan politis. Disitulah sebenarnya saya berharap betul bahwa kita akan terus-menerus menjalin hubungan dengan alumni, lalu kemudian organisasinya
kita mainstreaming, kita harus utamakan untuk membantu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan tentu saja apabila ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin saja bisa dibantu secara finansial dari para alumni, itu jauh lebih sangat membantu kita memperkaya kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan dunia yang lebih luas, saya kira itu. Ada closing statement terakhir, cukup? Oke. Baik, Pak Warid, terima kasih atas waktu. Bisa closing.